Tes gaming di MSI Claw 8 AI Plus ya. Reviewnya sudah tayang seharusnya. Jadi aku mau mainin yang pertama adalah Diablo 4. Ini merupakan game bonusnya ya. Beli ini dapat Diablo 4. Mantap. Dan game-game ini bakal aku jalanin pada resolusi penuh ya. 1920 kali 1200. Let's go. Oke. Ini baru awal-awal ya. Monitornya di pojok kanan atas nggak bisa digeser-geser. Jadi aku ngelihat mapnya nggak kelihatan. Dan ini pastinya berjalan di TDP 17 watt. Mau lebih kencang bisa pakai yang 30 watt. Coba diganti ya. Ini fps-nya kan 60-an. Terus pakai TDP yang lebih tinggi. Oke. FPS-nya naik jadi 90-an. Tapi ya baterainya tentu jadi lebih cepet habis ya. Aku turunin aja ke 17 lah. Ini udah cukup banget ya main Diablo di settingan grafik medium. Wih. Ya Diablo gamenya kayak gini ya. Dulu zamanku kecil aku mainnya Diablo 2. Sekarang udah ada Diablo 4. Ini aku pakai Necromancer ya. Jadinya aku bisa spawn minion. Spawn. Oke, termasuk lancar ya experience-nya. Ini game ya cukup berat sih, nggak berat-berat banget. Habis ini aku tes yang super berat ya. Kita tes apa nih? Black Myth Wukong. Dapat pedang. Ya, Black Myth Wukong. Untuk game ini mau nggak mau harus resolusinya aku turunin ke 800p ya, karena berat banget. Yang lain juga gitu. Kemudian super resolusinya biasanya aku set ke 66. FSR ya dia doi support FSR, pakai FSR aja. Frame generation juga wajib di onin. Langsung kita bantai bos yang satu ini ya. Oke, TDP masih di 17 watt dan dapetin FPS segini. Kalau pakai resolusi yang 1920 1200 tentu FPS-nya nggak dapat segitu ya. Ya jadi bos yang ini aku nggak menang-menang yang lawannya. Aduh. Ya FPS-nya naik turun ya. 40 sampai 60-an. Ampun bos. Aku pause dulu. Mungkin kalau aku pakai TDP 30 bisa menang ya. Aduh, salah pencet. Salah. Bentar, pause dulu. Kita ganti TDP-nya. Ini ganti TDP-nya menurutku rada ribet ya, karena harus masuk ke MSI Center-nya. Coba tersedia di di quick settingnya di sini kan lebih enak ya. Di sini kan cuman ada opsi manual, AI engine sama endurance. Oke, jadi TDP udah aku ganti ya tadi ya. Sekarang FPS-nya naik jadi 72 lebih. Layak banget. Oke, kamu diam dulu di situ, saya mau pukul-pukul. Oke. Ya, kena. Aduh, kena. Apakah bisa menang?
Susah kayaknya. Aku berubah dulu. Oke, summon ini ya, ular. Apalah itu istilahnya. Waduh. Aduh. Salah aku ya, nge-freeze-nya seharusnya pas dia nggak lompat. Waduh. Mana nih guys? Aduh. Oke. Menang belum ya, dia keluar lagi sebagai ular, nyebelin lah pokoknya. Lanjut ke game selanjutnya ya. Oke, game selanjutnya Red Dead Redemption. Ini baru aja aku beli ya, Steam sale kemarin, harganya 200 ribuan. Udah tamat sih waktu itu di PS4, tapi aku pengen mainin lagi. Dan ini game termasuk berat ya, dapat FPS di 50-40an. Oke. Tembak ya. Boom. Duh. Oh, ya, yeah, mantap. Oh, ini teman. Oh, kira musuhnya. Oke. Kita jajal pakai ini ya. TDP yang 30 ya. Nah, performanya jadi lebih kencang. Alternatifnya kalau pengen baterainya lebih awet ya bisa diturunin resolusinya ya ke 800p atau berapa lah. Asik. Wow, jago sekali saya ya. Asik. Ini analognya enak ya, presisi. Apa pakai Holyvac? Kemana lagi nih? Aku berani, aku berani. Mana lagi, mana lagi? Aku sekarat. Oh, di atas sana. Trot. Mantap. Oke, Forza Horizon 5. Kita jalan-jalan dulu ya, cari balapan. Ini settingan grafiknya di medium. Masuk ya. Oke, let's go. Jadi bagi yang awam, untuk upscaling Intel ini juga support upscalingnya AMD ya, FSR. Sedangkan Intel sendiri juga punya upscaling sendiri, Intel XeSS ya. Jadi mau pakai yang mana, keduanya supported. Apakah ada bedanya? Bedanya apa ya? FSR biasanya sih menghasilkan FPS yang sedikit lebih tinggi ya. Ya paling bedanya cuma dikit sih. Sepengalamanku paling cuma beda 2-3 fps ya. Sedangkan Intel XeSS kelebihannya terkadang menghasilkan gambar visual yang lebih baik. Mau pakai mana, keduanya sama-sama harus dipakai sih. Terutama untuk handheld PC gaming kayak gini ya. Manfaatin aja upscalingnya. Dan upscaling biasanya aku set ke tingkat balance untuk mendapatkan visual yang baik sekaligus FPS yang juga baik. Namanya juga balance ya. Ya, FPS-nya bagus ya. Ada di 56 sekarang. 57.
kadang ada di 60-an. Intinya sih, sepengalamanku bersama Doi semingguan, aku sangat puas dengan performanya ya. Ini merupakan handheld PC gaming terngebut yang pernah aku jajal so far. Kepo kayak gimana performa detailnya, silahkan cek aja reviewnya ya, udah tayang. Yang pasti enak banget buat gaming di sini. Oke, stabil ya, nggak ada stutter. Lanjut ke game selanjutnya. Finish nomor 12. Oke, Cyberpunk, naik motor dulu. Ini ya lagi-lagi resolusinya penuh ya. Stabil di 40-an. Enaknya sih mainnya di 800p sih. Biar dapat boost FPS yang lebih tinggi ya. Soalnya ini game termasuk berat. Coba pakai TDP 30 ya. Ya, TDP 30 langsung naik FPS-nya ke 60-an. Ini mau kemana nih? Jalan-jalan aja ya. Oh, berhenti. Kita mau bikin kekacauan. Oke, keluarin senjatanya dulu. Aku punya sniper. Oh, dia udah lewat. Nembak siapa nih? Nembak orang lewat aja ya. Jangan ditiru ya. Oke, FPS-nya bagus. Ini mana yang nembak aku nih? Itu dia. Tolong. Kita kabur. Maaf sudah membuat kekacauan. Ini naiknya gimana nih? Oh ya, biasaan main GTA ya. Wow, dikejar Pak Pol. Aduh, nyemplung. Piye iki? Ulang ya, load game ya. Udah nyemplung itu udah ribet soalnya. Jadi kita coba pakai resolusi yang lebih rendah. Dan TDP-nya tadi aku balikin ke 17 watt ya. Oke. Ya, ini rasionya sama. 1280 kali 800, 16:10. Kita lihat FPS-nya. Oke, FPS-nya naik ke 60-an. Gimana, tampilannya pecah nggak? Ya, FPS-nya bagus ya, 800p, 17 watt. Ada di 50-an. Ketika sedang jalan-jalan. Mana polisi? Wow, tiba-tiba udah di belakang gua aja. Aduh, ditabrak lagi. Jangan ditiru ya guys. Ini adalah perbuatan tidak terpuji. Waduh, kenapa ini? Udah, lanjut ke game berikutnya. Ya, game terakhir Gears 5. Ini apa ini? Bentar ya, aku tembak-tembak dulu ya. Yang pasti grafik presetnya di medium, resolusinya penuh ya. Di 17 watt udah nyaman banget. Dapat 60 fps. Wow. Ampun. Dipukulin tuyul lah. Oke, terima kasih. Oke, so far so smooth. Mari kita jalan-jalan. Di sini getarnya bunyinya rada lucu ya.
drut gitu. Oke, so far lancar. Enak tenan. Waduh. Nggak mati-mati lagi. Oke. Udah nih, selesai nih. Padahal baru aja dapat senjata baru nih. Oke, gitu ya. Gaming di MSI Claw 8 AI Plus, intinya performanya mantap. Sangat aku rekomendasiin ya. Lagi-lagi aku tekanin, kepo, lihat aja full reviewnya pada video terkait. Kalau terbantu silahkan like dan subsnya. Terima kasih.